hasilnya tadi alhamdulillah ya teman-teman. Pastinya teman-teman semua juga bisa seperti saya, dan teman-teman saya pun di sini banyak yang lebih luar biasa daripada saya. Apa aja yang saya lakukan selama terapi akun saya? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2022 ya teman-teman. Salam satu aspal dan salam gacor. Gimana ngebitnya di awal tahun 2022 ini? Apakah ada perubahan dari tahun sebelumnya? Atau masih gitu-gitu aja? Atau masih malah hancur? Atau masih sedang terapi untuk teman-teman semua? Alhamdulillah akun saya sudah kembali ke tracknya. Alhamdulillah di sini tiap harinya orderan dikit demi sedikit meningkat, dan puncaknya di awal tahun Januari ini ya. Di awal tahun 2022 ini, di minggu pertama bulan Januari 2022. Seperti biasa, untuk bahan motivasi teman-teman dan untuk bahan inspirasi, alhamdulillah orderan dan pendapatan yang saya dapatkan pada minggu tersebut bisa dilihat teman-teman ya. Setelah sekian lama, kurang lebih 1 bulan, saya terapi akun kembali, seolah-olah setelah libur panjang. Padahal saya nggak libur panjang ya, paling lama 2 hari. Tetapi di sini terapinya terasa seperti libur panjang, yang waktu saya bulan Juli itu 40 hari libur. Yang hari pertama on beat cuma dapat 7, 8. Itu terjadi pada awal Desember teman-teman. Setelah kehancuran performa di akun saya yang saya ceritakan di video sebelumnya ya. Alhamdulillah di awal Januari ini, seiring dengan persentase performa yang kembali ke 100% dan durasi on beat kembali ke sangat baik, hasilnya tadi alhamdulillah ya teman-teman. Pastinya teman-teman semua juga bisa seperti saya, dan teman-teman saya pun di sini banyak yang lebih luar biasa daripada saya teman. Apa aja yang saya lakukan selama terapi akun saya yang kurang lebih 1 bulan tersebut? Duduk manis, bikin kopi, dan pantengin video ini. Yang pertama adalah saya memperbaiki performa bulanan saya yang ada di profil akun saya ya, akun kita itu, yang di akhir November itu di angka 83,4%. Dan tahu sendiri ya teman-teman, performa turunnya cepat, tetapi untuk meningkatkannya kembali itu butuh waktu yang lama ya kan. Siapa ya teman-teman semua yang pernah merasakan seperti saya, bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk informasi teman-teman ya, bulan kemarin saya mengamati bahwasanya performa yang turun yang terjadi pada tanggal tertentu dan bulan tertentu. Taruh contoh misalkan pada saat tanggal 15 November saya mengabaikan orderan sampai 3-7 kali waktu saya ngebid di kota besar ya. Itu akan kembali secara bertahap di bulan berikutnya, yaitu Desember dan tanggal 15. Itu akan kembali, tapi tidak 100% teman-teman. Kalau setelah tanggal 15 November tadi teman-teman
turun performa lagi, mengabaikan orderan lagi. Nah, jadi bertahap, misalkan yang tadinya 100 di tanggal 15 November teman-teman mengabaikan orderan atau sortir orderan, turun jadi misalkan 99%. Nah, kemudian di tanggal 16 sortir lagi, turun jadi 98 misalkan, ini mah ya suatu contoh gitu. Nah, pada saat tanggal 15 November maaf 15 Desember itu akan naik ke 99 dari 98 tadi, karena teman-teman di bulan November tersebut melakukan suatu orderan di tanggal 15 sama 16. Nah, bertahap. Nah, nanti di tanggal 16 Novembernya performa tersebut akan kembali ke 100% dari 99 tadi, 15 Desember dari 98 ke 99 misalkan. Nah, dari 16 Desember kembali ke 100%. Jadi kurang lebih bukan kurang lebih ya, 1 bulan akan kembali lagi, teman-teman. Nah, di sini akan terasa perjuangannya ya, mungkin yang saya rasakan untuk tetap menjaga performa tersebut, teman-teman. Nah, adakah teman-teman semua di sana yang pernah merasakan bahwasanya performa tiba-tiba turun sendiri tanpa adanya orderan masuk, tanpa kita mengabaikan orderan atau sortir orderan, tetapi turun karena sistem atau diturunkan oleh sistem? Fine, di kota besar itu tidak berpengaruh sama sekali, orderan tetap masuk sekalipun itu tiap hari performa diturunkan oleh sistem ya, teman-teman. Tapi di kota kecil seperti saya dan teman-teman saya ngebeat, performa turun sendiri karena sistem itu akan sangat berpengaruh dalam memperebutkan orderan di jam tersebut, di tempat tersebut, di wilayah tersebut. Nah, ada beberapa tips dan trik, dan saya sudah buktikan itu dan sudah berdiskusi dengan driver senior. Cara tersebut ampuh untuk mengembalikan performa kita yang diturunkan oleh sistem tersebut, teman-teman. Saya bahas di next video biar teman-teman semua penasaran. Oke, yang pertama tadi adalah untuk mengembalikan akun kita menjadi gacor kembali seperti semula setelah kehancuran performa ya. Itu yang pertama tadi, saya jaga performa dan berusaha semaksimal mungkin mengambil semua orderan yang masuk soal efektif ya, dan akan kembali di bulan berikutnya. Bisa terlihat di profil akun GoPartner teman-teman yang bulanan ya. Yang kedua adalah pada saat saya terapi itu adalah tetap mangkal di area ramai dan area andalan yang banyak mempunyai riwayat akun kita tersebut, teman-teman. Mungkin teman-teman semua dan saya pun merasakan bahwasanya di saat akun kita sedang terapi, untuk kembali lagi ke akun yang gacor lagi ya, merasa minder atau merasa malu lah nongkrong mangkal lagi nunggu orderan sama teman-teman yang udah lagi gacor gitu, sakit hati atau gimana lah, intinya kayak gitu, dilewatin mulu, dibokongin mulu lah kalau bahasa di sini mah. Saya mensiasatinya adalah pada saat jam sibuk pagi siang malam, jam sibuk siang pagi siang malam pada tahu lah ya, saya nongkrong, saya mangkal bareng sama mereka di posisi spot andalan tersebut ya, teman-teman. Tetap nongkrong, nggak apa-apa, kita jadi ketiga, keempat, kelima atau bahkan ke terakhir. Tapi pasti kita akan dikasih tuh orderan, potensinya akan lebih besar kalau di area andalan kita, di area ramai pastinya ya. Nah, pada saat lewat dari jam sibuk tersebut, baru saya geser ke spot ya, yang intinya yang kita bisa sendirian atau bisa bareng-bareng sama teman-teman yang akunnya lagi terapi juga gitu. Menyendiri juga nggak masalah sih pada saat di luar jam sibuk sih, teman-teman. Kalau memang merasa ya tadi minder atau malas lah nanti diceng-cengin bla 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 gitu, nggak masalah, teman-teman. Tapi ingat tadi di saat jam sibuk, khususnya siang dan jam sibuk malam ya, untuk seperti saya akun food ya wajib di situ, nggak masalah diceng-cengin, dibecandain bla bla bla, nggak masalah ya, teman-teman. Ingat di situ, teman-teman.
jangan di area yang tidak ramai dan area yang kita tidak kuat riwayatnya di saat kita jam sibuk, jangan, malah nambah parah nanti teman-teman. Yang ketiga adalah usahakan kita dapat bintang 5 terus teman-teman, dan tidak mendapatkan ulasan jelek sesuai dengan video saya sebelumnya ya, yang saya kena ulasan jelek tapi bintangnya 5, itu pun jangan sampai teman-teman. Semaksimal mungkin kita harus lebih bersabar lagi, walaupun customernya rewel, customernya tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Usahakan pada saat terapi kita harus lebih bersabar. Kembali pada saat akun kita naik lagi ya bebas, terserah teman-teman ya kan. Yang berikutnya tipsnya adalah lebih pagi memulai jam on beat teman-teman. Fenomena yang terjadi di wilayah saya ngebeat itu banyak sekali driver-driver yang mengalami perubahan akun prioritasnya, yang dulunya dia adalah akun GoFood berubah menjadi akun GoRed, dan sebaliknya yang sebelumnya enggak sih, nggak ada yang akun GoRed jadi GoFood. Dan ada pula akun-akun yang baru aktif, bukan driver baru sih ya, yang sebelumnya kerja terus kemudian dia akhirnya sekarang fokus ngojek, akhirnya kan diaktifin lagi akun Gojeknya, udah melalui masa terapi dan ternyata jadi akun GoRide, yang sebelum kerja dia akun GoFood. Karena apa ya, tadi potensi orderan GoRide sangat melimpah ruah ya, mungkin di kota besar lebih melimpah ruah lagi untuk akun untuk orderan GoRide-nya, karena anak sekolah, orang kerja kan udah beraktivitas normal di masa akhir pandemi ini. Mudah-mudahan ya teman-teman pandemi ini akan segera berakhir. Kenapa saya bilang dari pagi ya teman-temannya, tadi durasi on beat kita akan lebih panjang, durasi on beat jam sibuk kita akan lebih tinggi lagi kan, ketemu di jam 5, 6, 7, 8 itu jam sibuk kan, akan menambah presentasi level. Durasi on beat jam sibuk kita pastinya menambah durasi on beat total keseluruhan ya kan, ketemu di jam sibuk siang juga, jam sibuk sore juga. Usahakan lebih pagi ya teman-teman, karena biasanya di pagi hari itu kesannya kekurangan driver, dan pada saat akun kita masuk akan menjadi suatu riwayat kita di akun kita ya, dan akan berguna di next periode. Oke, sekian dulu video dari saya untuk mengenai lebih jelas mengenai tips dan trik bagaimana caranya akun saya kembali lagi ke tracknya, kembali lagi ke gacoran yang tidak anyep lagi, tidak down lagi. Setelah video ini teman-teman, saya akan bahas poin by poinnya, tips by tipsnya, 1 poin 1 video teman-teman, yang enggak panjang-panjang juga durasi videonya, 5-10 menit. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya, isi kolom komentar untuk semua pertanyaan atau pengalaman teman-teman semua mengenai dunia persilatan pergojekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal dan salam gacor.